Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara warga masyarakat Sumatera Utara yang saya hormati, pada kesempatan sore yang berbahagia ini, kita berjumpa kembali dalam update mingguan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara. Saat ini kita memasuki minggu keempat bulan Agustus 2020. Dinamika perkembangan COVID-19 di wilayah Sumatera Utara sangat dinamis. Masih didapatkan adanya penambahan penderita COVID positif, walaupun dalam 1 minggu terakhir terjadi penurunan angka penderita baru konfirmasi COVID positif. Mingguan yaitu sebanyak 476 orang dibandingkan minggu sebelumnya yang berjumlah 742 orang. Walaupun adanya penurunan, potensi penularan COVID-19 masih terjadi di wilayah kita. Pemutusan rantai penularan COVID-19 dengan melaksanakan protokol kesehatan tidak akan berhasil dengan baik bila hanya dikerjakan oleh sebagian masyarakat saja. Penularan COVID-19 akan diputus oleh sebagian orang yang patuh terhadap protokol kesehatan, tetapi penularannya justru diperluas oleh orang-orang yang mengabaikan protokol kesehatan ini. Untuk itu, sudah seharusnya protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat, instansi, pelaku usaha, dan pengelola fasilitas layanan umum yang wajib menggunakan masker pelindung hidung dan mulut, jaga jarak interaksi 2 meter, cuci tangan dengan air dan sabun, serta hindari kerumunan. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara semakin gencar melaksanakan sosialisasi dan penegakan disiplin protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Sebagaimana diamanahkan dalam Instruksi Presiden RI Inpres nomor 6 tahun 2020. Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan Peraturan Gubernur nomor 34 tahun 2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara. Peraturan gubernur ini akan ditindaklanjuti oleh peraturan bupati atau wali kota sesuai kearifan masing-masing wilayah untuk dilaksanakan. Di samping pembuatan regulasi dan sosialisasi, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara juga mengambil langkah aktif mendeteksi penderita COVID positif yang tanpa gejala atau konfirmasi asimptomatik yang ada di dalam lingkungan masyarakat dengan melaksanakan pemeriksaan swab PCR massal di beberapa tempat yang telah ditunjuk sejak awal Agustus sampai beberapa waktu ke depan. Penderita COVID positif tanpa gejala ini yang bahkan tidak disadari oleh penderitanya sangat berpotensi untuk menyebarkan virus corona di masyarakat. Untuk itu kita harus mengidentifikasinya dan selanjutnya mengisolasi penderita COVID ini dari masyarakat setidaknya 10 hari sejak pengambilan sampel terkonfirmasi sesuai pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 revisi ke-5 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara telah menerima bantuan 10.000 paket swab PCR guna pemeriksaan swab massal yang sedang dan akan dilaksanakan di beberapa kabupaten kota Sumatera Utara yang memiliki potensi penularan virus corona yang tinggi. Update terakhir yang berhasil direkap Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara hari ini, Senin, tanggal 24 Agustus 2020, pukul 16.30 waktu Indonesia Barat adalah sebagai berikut. Kasus suspek sebanyak 606 orang, penderita konfirmasi COVID positif sebanyak 6.166 orang, didapatkan sebanyak 476 orang dalam 1 minggu, penderita COVID yang sembuh sebanyak 3.204 orang, atau didapatkan sebanyak 546 orang penderita sembuh dalam 1 minggu terakhir. Penderita COVID yang meninggal dunia sebanyak 286 orang, didapatkan sebanyak 37 orang dalam 1 minggu terakhir yang meninggal dunia. Selanjutnya, spesimen yang didapatkan sampai saat ini
sebanyak 34.225 sampel atau didapatkan sebanyak 4.271 sampel dalam 1 minggu terakhir. Saudara-saudara warga masyarakat Sumatera Utara yang saya hormati dan saya banggakan, akumulasi penderita konfirmasi COVID positif selama pandemi COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara sebesar 6.166 kasus. Saat ini sebanyak 2.676 orang diantaranya adalah penderita COVID aktif yang sedang melaksanakan isolasi, baik isolasi mandiri maupun isolasi di rumah sakit. COVID aktif ini terdiri dari 400 penderita yang sedang dirawat di rumah sakit dan 2.276 penderita yang melaksanakan isolasi mandiri baik di rumah sendiri maupun di balai karantina. Mereka melaksanakan isolasi mandiri karena secara klinis tidak ada gejala dan tidak membutuhkan perawatan di rumah sakit. Kami sangat menghimbau kepada penderita COVID yang melaksanakan isolasi mandiri di rumah agar berdisiplin dalam melaksanakan isolasinya masing-masing. Sebaran COVID-19 Provinsi Sumatera Utara per tanggal 24 Agustus 2020 didapatkan 6 wilayah dengan akumulasi terbanyak penderita konfirmasi COVID positif. Di antaranya adalah Kota Medan sebanyak 3.640 kasus, Kabupaten Deli Serdang sebanyak 793 kasus, Kota Pematang Siantar sebanyak 214 kasus, Kabupaten Simalungun sebanyak 159 kasus, Kabupaten Sergei sebanyak 118 kasus, dan Kota Binjai sebanyak 116 kasus. Dari angka-angka sebaran di atas yang diperoleh selama pandemi COVID-19, sebagian penderita telah dinyatakan sembuh atau meninggal dunia. Banyak faktor yang mempengaruhi tingginya kasus COVID-19 di suatu daerah. Salah satu di antaranya adalah kepadatan jumlah penduduk, di samping juga peran serta masyarakatnya dalam memutus rantai penularan COVID-19 dengan cara melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Data yang dikumpulkan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara dalam 1 minggu terakhir juga mendapatkan perkembangan ke arah yang baik. Persentase angka kesembuhan tanggal 24 Agustus 2020 hari ini telah meningkat menjadi 51,96% dibandingkan 1 minggu yang lalu pada tanggal 17 Agustus 2020 sebanyak 46,71%. Angka kesembuhan yang terus meningkat ini dapat menjadi motivasi bagi kita dalam memerangi wabah COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara. COVID-19 sudah kita ketahui cara penularannya, demikian pula kita mengetahui bagaimana pencegahannya agar tidak tertular. Saat ini kita hidup berdampingan dengan COVID-19, sambil kita tetap melanjutkan hidup dan beraktivitas untuk berkarya dan mencari nafkah. Untuk itu, kita sebagai masyarakat jangan cemas terhadap COVID-19, tetapi laksanakanlah protokol kesehatan. Gunakan masker pelindung hidung dan mulut, jaga jarak kita dengan orang lain sejauh 2 meter, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setiap selesai beraktivitas, terutama beraktivitas di tempat umum, dan hindarilah kerumunan orang banyak. Dengan melaksanakan protokol kesehatan, berarti kita minimal telah menjaga diri kita dan keluarga kita dari COVID-19 sambil kita melanjutkan hidup dan aktivitas dengan aman. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan perlindungan, keselamatan, dan kesehatan kepada kita semua pada masa pandemi COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara ini. Demikian press release mingguan pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumut lawan COVID-19, bersama kita bisa.